kamu tuh orangnya baik loh gitu kan ya, bla 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 bla, ngomongnya kayak gitu di depan kamu ya, seperti itu sih, bicaranya manis banget mengenai kita, padahal dalam hatinya mungkin benar-benar merasa cemburu. Atau cerita, aku tuh nggak suka ya kamu tuh pergi atau bergaul dengan orang bla 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 gitu ya. Pas ditanya emang kamu cemburu ya, jawabannya sambil melengos, enggak lah ngapain aku cemburu. Cie ya, cerita kayak gini banyak beredar nggak sih di sekitar kamu? Ayo kita baca yuk teman-teman ya, persodiak mengenai yang cemburu ke kamu ya, karena memang dianggapnya dia tuh kamu tuh berharga. Coba kita baca ya teman-teman, kita bahas di readingan Oracle Card Indonesia. Sama seperti biasanya kita bakalan bagi menjadi 3 cerita ya. You don't need to pick a card, gak perlu pick a card, gak perlu juga pilih cerita yang seperti apa, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu ternyata tiga-tiganya ini ceritanya tentang kamu semua, atau yang cemburu sama kamu ternyata 3 orang ini gitu kan. Banyak. General reading umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini ya, mau belajar karena di sini nggak ada yang lebih pinter, nggak ada yang juga lebih nggak pinter ya, semuanya sama, right? Anytime kalian mau dengerin juga boleh timeless reading ini teman-teman. Oke? Still di channel Oracle Card Indonesia, channel remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with beautiful word for you. Alright ya. Kita denger yuk, kita baca yuk teman-teman ya. Kita baca di cerita kamu yang pertama buat teman-teman Aries ya. Siapa sih dia, gimana ciri-ciri orangnya, kita lihat ya teman-teman ya. Siapakah dia, gimana ciri-ciri orangnya, dan sedikit cerita tentang hidupnya dia ya, seperti apa, kita coba lihat. Oke, dia orang yang kayak gimana di cerita yang pertama ya buat teman-teman Aries. Orangnya ramah banget, terus habis gitu juga ini orang yang pernah komitmen sama kamu sih teman-teman ya. Ini orang yang berkomitmen sama kamu, lebih tepatnya mungkin sekarang ini juga masih berkomitmen ya sama kamu. Orangnya kalau di depan sih ramah, ceria kayak gitu ya. Jadi orang itu ngelihat dia tuh gampang bergaul gitu ya, terus abis gitu juga gampang lah komunikasi sama orang lain tuh, gampang banget ya. Lalu juga kalau dilihat di sini ini orangnya mudian banget teman-teman ya, orangnya mudian banget, kadang-kadang bisa kalau pas lagi enak ya enak gitu kan, kalau pas suasananya lagi nggak enak ya bisa scary atau mencekam gitu ya. Agak pendendam orangnya teman-teman ya. Fokusnya dia sebenarnya oke ya sama keluarga, orangnya cukup oke lah, kalau udah punya keluarga tuh dia bisa fokus di sana. Cuman memang mudian banget ya teman-teman ya, mudian banget ya, seperti itu. Finansialnya dia di atas rata-rata oke ya teman-teman, dan cukup materialistis. Emosinya agak naik turun nih teman-teman ya, emosinya agak unstable gitu, karena memang juga problemnya dia banyak di emosi ya teman-teman ya, banyak ya. Tadi kita udah baca juga ya sebelumnya, moody ya orangnya, ini juga keluar lagi ya, ini orangnya agak-agak sedikit emosinya naik turun nih teman-teman ya, naik turun banget. Terus juga akalnya banyak, cerdik ya teman-teman, dan gak mau kalah sama orang lain, jadi selalu ingin menang. Jadi kalau misalkan ngomong sama kamu ya, ini siap-siap gitu, siap-siap kamu kalah terus gitu ya, dikalahin ya. Cerdik, agak-agak sedikit tricky ya teman-teman kayak gitu. Terus orangnya sebenarnya action ya, kalau pas lagi moodnya bagus gitu kan ya semuanya selesai lah, semua kerjaannya kelar gitu, nggak suka sesuatu yang bertele-tele. Seorang pemimpin yang cukup oke teman-teman ya, cuman memang nggak gampang terbuka sama orang, walaupun mungkin kelihatannya dia humble, supel gitu ya, tapi dia nggak gampang terbuka sama orang. Bergaul sama banyak orang ya, tapi bukan berarti dia bisa terbuka sama orang banyak gitu ya, seperti itu. Jadi agak tertutup sih orangnya ya, dan memang ya misterius ya. Kalau dilihat di sini juga dia punya gairah atau gairah seksual yang tinggi ya teman-teman ya, seperti itu. Oke ya, ini ciri-cirinya dia dan sedikit tentang dia seperti apa ya. Dan ini banyak sekali mengalami perubahan yang drastis ya dalam hidupnya dia teman-teman. Jadi memang banyak hal yang rahasia-rahasia yang ditutupin terbongkar, yang menyebabkan perubahan-perubahan drastis dalam hidupnya dia ya. Ada cerita-cerita seperti ini. Oke ya, sedikit mengenai dia, ciri-cirinya dia dan tentang dia seperti apa ya. Lalu apa sih yang dicemburui dari kamu ya, tentang apa yang dicemburui
cemburui dari kamu ini. Oke. Karena dia merasa terikat ya sama kamu gitu kan. Dia merasa sangat terikat secara emosi, secara perasaan. Jadi benar-benar suka banget ya, benar-benar sayang banget teman-teman ya. Tapi uh, ada potensi-potensi gitu ya. Ya ada potensi-potensi kayak bisa jadi dia cemburunya itu karena kamu terlalu larut dalam pekerjaan juga bisa gitu kan, dan ya lebih sibuk sama relationship-nya kamu di luar dari hubungan kalian gitu. Jadi cemburunya dia itu karena memang merasa terikat gitu kan dalam satu kondisi. Di satu sisi dia tahu dia sayang banget sama kamu gitu kan, di sisi yang lain dia juga nggak mau gitu kamu tuh terlalu larut dalam pekerjaan dan lupa gitu kadang-kadang waktu sama dia gitu kan, memanage waktu yang tepat sama dia gitu ya. Dia cemburu sih sama pekerjaannya kamu gitu kan, dan sama orang-orang di sekelilingnya kamu, padahal sebenarnya dia juga temennya banyak gitu, cuman dia kepinginnya kamu itu memprioritaskan dia sedangkan dia nggak dapet gitu ya. Lalu kecemburuannya ini dampaknya buat kamu tuh positif atau negatif sih ya? Coba kita lihat. Ada Jupiter ya di sini. Jadi kalau misalkan kita lihat dampak positif atau negatifnya, bisa jadi ini positif sih, tidak mengganggu ya. Dia hanya mau diperhatikan gitu loh sama kamu. Tidak sampai destruction atau tidak sampai merusak gitu, merongrong gitu, enggak sih teman-teman ya. Ya. Jadi apa yang sebaiknya kamu mesti lakukan ya? Apa yang sebaiknya kamu mesti lakukan ya? Belajar buat apa sih gitu kan? Belajar untuk saling nih teman-teman ya, saling. Jadi ada cerita-cerita hope di sini, cerita tentang Uranus ya, dimana ya mesti belajar untuk apa sih? Untuk tahu gitu, untuk tahu bisa membedakan gitu kan, yang namanya oke ini kerja gitu, yang namanya harus sama relationship seperti itu. Dan jangan menjalani sisi sempurna yang itu bakalan melelahkan ya. Artinya kamu ke lingkungan sekitar kamu berusaha untuk menyenangkan banyak orang itu sangat melelahkan, sedangkan mungkin kamu akan kehabisan waktu ya bersama dengan orang-orang yang kamu sayang ya, dengan orang yang kamu komitmen bersama ini gitu. Jadi ayo bagi waktunya, karena relationship atau komitmen itu kan bukan hanya kita pikirin hubungan sesaat ya, bukan berarti orang yang komitmen sama kita lalu ya udah deh pasti dia tahu kita tuh kayak gimana ya, bukan berarti seperti itu. Kita juga mesti belajar untuk ngertiin dia dari sisinya dia juga gitu, karena mungkin saja dia sudah belajar untuk mengerti ya dari sisinya kita, seperti itu, bahwa kerja gitu, dia berusaha banget gitu kan, tapi mungkin ada harapannya dia ketika kamu tidak mengerjakan sesuatu hal, kamu tidak sibuk dengan pekerjaan kamu di luar dari jam kerja dan jam bersama dengan teman-teman gitu ya teman-teman. Jadi memang benar-benar bisa membatasi lah supaya adil ya, seperti itu ya. Tapi bukan berarti harus kamu nggak bisa jadi diri kamu sendiri, tuh enggak gitu. Jadi artinya ada win-win solution di tengah-tengah, manage waktunya dengan baik ya, seperti itu. Alright, ini di cerita yang pertama ya teman-teman ya, buat teman-teman Aries. Selanjutnya kita akan menuju cerita yang kedua ya. Seperti apakah ciri-cirinya dia, lalu cerita sedikit tentang kehidupannya dia seperti apa ya. Ini orangnya keras banget ya, orangnya keras, pakai banget lagi kerasnya ya. Ya ini orang yang hidupnya nggak gampang teman-teman ya, karena memang ada hambatan-hambatan banyak, cobaan banyak ya dalam hidupnya dia. Cobaan besar tuh banyak banget dalam hidupnya dia. Orangnya susah diatur, susah banget beradaptasi sama orang saking kakunya dia ya. Tapi dia cerdik teman-teman, dan ya ini gengsian banget. Kalau misalkan dia salah, dia nggak akan bisa ngakuin kesalahannya dia. Jadi bener-bener orangnya gengsian banget ya, kalau bisa melipir. Walaupun dia tahu dia salah loh ya teman-teman ya, tapi dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu akan selalu benar gitu. Dia akan membela dirinya seperti itu, walaupun dalam dirinya sendiri dia tahu ya bahwa dia tuh salah, seperti itu ya. Orangnya otoriter banget itu sebabnya mungkin karena kekakuannya dia, hidupnya jadi nggak gampang kayak gitu ya. Cerita tentang dia ya, ada love ya. Sebenarnya dia kalau misalkan dilihat ya teman-teman ya, dia tuh orang yang bisa membuat orang itu nyaman loh dekatnya sama dia gitu, dan orang itu banyak yang suka sama dia walaupun dia itu kepribadiannya kayak begitu banget gitu ya. Tapi orang itu
bener-bener banyak yang nyaman loh deket sama dia ya, orang-orang di sekitarnya dia ya. Seperti itu teman-teman ya. Tahu lah ya, membuat orang itu merasa dicintai kayak gitu loh. Dan penampilannya juga menarik sih kalau dilihat di sini ya, penampilannya cukup menarik. Jadi orang itu ngelihat dia tuh bener-bener wow gitu ya, disukain orang banyak di teman-teman ya. Ya, seperti itu. Lalu juga sebenarnya dia tuh di balik kakunya dia tuh orangnya baperan loh banget ya. Orangnya lembut di balik sifatnya dia yang kaku, di balik sifatnya dia yang otoriter, dia tuh orangnya lembut banget, perasa banget, feminim banget. Seperti itu. Ini cinta banget sama keluarga ya. Seperti itu sih teman-teman ya. kurang lebihnya kayak gitu. Dan untuk bersama dengan orang yang dia sayang ya, dia tuh butuh banget perjuangan teman-teman. Artinya hidupnya dia nggak gampang, kalaupun berrelationship dengan seseorang juga nggak gampang gitu ya. Banyak lah yang nggak gampang dalam hidupnya dia, seperti ini ya. Lalu kita coba lihat apa sih yang dicemburui dari kamu ya, tentang apa gitu. Melihat dari sisi spiritual ya, dimana kamu tuh dilihat sama dia orangnya itu walaupun dikorbankan ataupun diperlakukan yang kayak gimana, kamu tuh bisa tetap lempeng gitu ya. Kamu tuh bisa tetap tetap tenang gitu ya, walaupun mungkin orang tuh ngelihat kamu sebagai orang yang kok maunya sih digituin gitu ya, tapi kamunya tuh tetap bisa oke gitu. Dan dia cemburu bahwa kenapa ya aku nggak bisa, kenapa kalau misalkan aku diperlakukan kayak begitu aku tuh nggak bisa sabar, aku tuh nggak bisa tenang, aku tuh nggak bisa kayak kamu kayak gitu ya. Jadi cemburunya seperti itu karena memang dilihat dari sosoknya dia sosoknya otoriter. Jadi kalau misalkan diperlakukan kayak begitu ya, sama dengan kayak orang memperlakukan kamu, dia bakalan nggak terima banget, boro-boro sabar gitu kan. Kalau kamu tuh bisa yang namanya lebih ke refleksi diri sendiri, kenapa ya seseorang begitu gitu. Nah dia tuh cemburu karena dia nggak bisa kayak begitu gitu. Oke ya. Selanjutnya kecemburuannya ini dampaknya buat kamu tuh positif atau negatif sih ya? Agak sedikit negatif sih, karena ini memang dia gregetan gitu ya. Dia tuh gregetan sama kamu gitu, karena kalau misalkan kamu tuh diapa-apain kamunya diem aja gitu, tidak bertindak. Jadinya dia tuh berusaha banget yang namanya nge-force gitu kan ya, maksa. Ayo dong kamu tuh fight buat hidup kamu gitu. Padahal menurut kamu itu tuh ya udah gitu loh. Ya. Ya, ada sedikit dampak negatifnya ya teman-teman ya, karena memang membuat emosi jadi tersulut ya, seperti itu. Jadi apa yang sebaiknya kamu lakukan ya, apa yang sebaiknya kamu lakukan ya, nggak apa-apa gitu kan ya. Ini adalah sebuah perubahan gitu kan, ada sebuah perubahan, ada transformasi. Menyadari bahwa tiap orang itu akan ada masanya untuk berubah. Mungkin untuk dia nggak sekarang, jadi kamu juga nggak perlu gregetan gitu ya kalau misalkan dia nggak bisa berubah untuk hidupnya dia, nggak perlu gitu, karena masing-masing orang itu kan perubahannya itu masing-masing, waktunya juga masing-masing. Sama seperti dia mengharapkan perubahan dari kamu gitu kan, kamu pun juga mengharapkan perubahan dari dia. Jadi ya kenapa harus saling berharap gitu. Kalau misalkan kalian sendiri ya sebaiknya juga mau untuk mengalami perubahan untuk diri kamu sendiri, dan untuk dia sendiri pun juga memutuskan hal seperti itu. Jadi why not, kenapa harus sibuk ngurusin orang lain gitu ya. Ya, seperti ini loh teman-teman ya. Ini bisa jadi adalah orang yang kamu sayang ya. Ada cerita-cerita seperti ini teman-teman ya. Ada cerita-cerita seperti ini. Orang yang kamu sayang, orang yang kamu cinta, ataupun dia sayang sama kamu ya, atau cinta sama kamu. Karena ada cerita love di sini. Bisa jadi juga keluarganya kamu gitu kan. Orang yang kamu sayang itu bukan berarti harus berkomitmen ya. Bisa jadi keluarga kamu juga bisa ya teman-teman ya. Ini kamu tuh gregetan banget, dia gregetan banget sama kamu karena kamu diapa-apain tuh diem aja, dikorbankan juga diem aja, diperlakukan sia-sia dengan orang yang kamu sayang juga diem aja gitu ya. Sedangkan dia yang sayang kamu ngeliatin kamu gregetan kayak gitu, kamunya bisa tenang aja gitu ya. Seperti itu. Nah, yang sebaiknya kamu lakukan ya udah nggak apa-apa, menyadari bahwa tiap-tiap orang itu punya masa perubahannya sendiri-sendiri. Jadi jangan mengharapkan dia berubah ataupun kamu berubah pun juga seperti itu ya. Menyadari hal-hal seperti itulah teman-teman ya. Alright, ini di cerita kamu yang kedua ya teman-teman ya. Buat teman-teman Aries, sekarang kita akan menuju cerita kamu yang ketiga. Siapa sih ya, gimana sih ciri-ciri orangnya, dan sedikit cerita tentang hidupnya seperti apa.
Ini orangnya agak sedikit tricky ya teman-teman ya. Orangnya agak sedikit tricky, terus hanya berpikir apa sih yang bisa aku dapetin gitu ya, keuntungan tentang keuntungan gitu ya, hal-hal yang bisa dia dapetin gitu ya. Bergaul dengan seseorang dia bakalan mikir gitu, manfaatnya apa sih buat dia gitu ya. Ini orangnya seperti ini. Lalu orangnya cukup stabil, sopan, kelihatannya kayak gitu. Karena dia peduli image banget ya orangnya. Jadi dilihat orang stabil, sopan ya, berkeyakinan kuat gitu tuh penting banget buat dia. Dilihat salah itu udah waduh dia bisa frustasi ya. Ya. Lalu juga licik sebenarnya, orangnya agak sedikit intrik ya, cerdik teman-teman ya. Usianya sama ya atau bisa jadi lebih tua daripada kamu. Bisa jadi ini pernah lewat dalam kehidupan kamu ya teman-teman ya. Hanya sesaat sih ya, sesaat aja gitu. Karena memang mungkin dia hanya mencari keuntungan gitu kan ya, dan ternyata nggak dapet keuntungan apa-apa gitu karena jauh lah ya, jauh antara kalian gitu, kamunya kesini dianya kesana gitu, jadi nggak ketemu nih teman-teman ya, nggak ketemu seperti itu. Ya. Lalu di pertanyaan yang selanjutnya adalah apa sih yang dicemburui dari kamu ya, apa yang dicemburui dari kamu? Yang dicemburui dari kamu adalah ini sebenarnya cerita-cerita yang berhubungan dengan masa lalu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada sebenarnya dia ada perasaan sama kamu ya, walaupun dia cuma mampir sebentar dalam kehidupan kamu, tapi ada cerita-cerita bahwa dia tuh susah move on dari kamu ya, malahan nyangkut gitu loh perasaannya di kamu gitu. Jadi masih nggak bisa ngelepasin ya, seperti itu. Padahal mungkin relationship yang kalian jalanin tuh cuma sebentar, atau dia tuh cuma mampir sebentar doang, numpang misi, numpang lewat gitu ya. Tapi buat dia ya, ngelihat kamu mungkin sama orang lain dan sebagainya, itu benar-benar membuat dia jadi gimana gitu ya. Jadi nggak enak lah ya kayak gitu. Masih susah ngelepasin sih sebenarnya ya. Right, selanjutnya kita coba lihat kecemburuan ini dampaknya buat kamu positif atau negatif sih ya. Sebenarnya dampaknya itu kalau dibilang positif ya positif, kalau dibilang negatif ya negatif. Tapi sih as long as kamu nggak terjebak sama ilusi gitu kan ya, nggak yang namanya kalaupun dia destruktif dan sebagainya, ngerusak dan sebagainya, atau ngasih spam atau kayak apa ya teman-teman ya. Tapi kalau kamu bisa nggak terjebak ilusi di sana ya, mau negatifnya kayak gimana tetap bisa teratasi dengan baik ya. Tapi kalau misalkan bawa negatif atau positif ya, ini sih lebih mengarah ke arah yang negatif ya, seperti itu. Lalu apa yang sebaiknya kamu lakukan? Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Ya belajar lebih apa adanya gitu ya, belajar lebih apa adanya kamu aja, nggak perlu yang namanya terpengaruh gitu kan. Yang lalu ya udah lalu gitu kan. Jangan yang namanya terus kamunya ikut terpengaruh ke sana gitu. Ini jadi hubungan gantung nantinya gitu kan, yang nggak ada ujungnya, never ending story. Jadi kalau pas butuh aja gitu kan ya, kalau pas enggak gitu. Janganlah teman-teman, kudu tegas juga gitu. Belajar lebih apa adanya. Kalau emang udah enggak ya seperti itu. Walaupun dia mau balik, mau kayak gimana, mau seperti apa, mau cemburu, mau kayak gimana pun ya, tetaplah ya jalannya mereka dan jalannya kamu tuh berbeda gitu. Jalan kita berbeda. Ya kayak gitu sih teman-teman ya. Daripada ini soalnya ada indikasi seperti itu ya, ada indikasi ke hubungan yang gantung ini nggak ada ujungnya, tapi pas ketemu itu cuman saling memanfaatkan doang gitu kan ya. Kan kasihan juga gitu kamunya maksudnya ya. Alright, ini adalah cerita pertama, kedua, dan ketiga ya buat kamu teman-teman Aries ya, yang cemburu ke kamu karena memang kamunya berharga gitu ya teman-teman ya. Alright, siapapun yang cemburu sama kita sah-sah aja, sah-sah aja. Yang penting kita bisa yang namanya kontrol diri kita dengan baik ya, dan selama cemburunya itu tidak merusak gitu kan ya, atau tidak menyakiti ya, masih fine lah, itu hak asasi manusia gitu kan. Tapi kalau memang itu sudah merusak gitu kan, dan nyangkut hal yang kurang baik ya, sebaiknya diselesaikan juga. Alright.
Oke, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading barengan sama Oracle Kartu Indonesia, dengan tema yang berbeda nantinya, lagi ya teman-teman ya, di zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.